Hello, hello, hello. What's up, baby? Di video kali ini, aku akan menceritakan mengenai film Rumah Dara. Nah, film ini tuh bergenre psikopat. Sebelum itu, siapkan tubuh Anda tetap bugar dan kencangkan sabuk telinga Anda. Here we go. So whack. Film ini ditulis dan dipersembahkan oleh The Moon Brothers yang secara resmi tayang di Indonesia pada tanggal 22 Januari 2010. Film ini menceritakan mengenai Aji dan Astrid, sepasang suami istri yang akan pergi ke Sydney karena Aji mendapat pekerjaan baru di Australia. Mereka ditemani teman-temannya yaitu Alam, Eko, Jimmy di sebuah kafe hotel di Bandung. Sebelum itu, mereka ingin bertemu dengan adik Aji, Ladia, untuk memberitahu bahwa mereka dan Astrid akan pergi. Ladia masih benci ke Aji karena masih terlintas di pikiran Ladia mengenai kematian orang tua mereka yang disebabkan oleh Aji. Selain itu, beberapa kejadian yang dialami di tempat kerja Ladia, dia akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut pergi bersama mereka. Saat mereka sudah masuk semua ke dalam mobil, hujan deras turun dan ketika mereka akan meninggalkan tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang wanita yang cantik yang hampir saja tertabrak, yang bernama Maya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa ia habis kena rampok dan tidak bisa pulang. Karena kasihan, mereka jadi mengantarkan Maya untuk pulang ke rumahnya. Mereka akhirnya pergi dengan mobil menuju rumah Maya yang tempatnya jauh dari jalan dan berhutan. Saat sampainya di rumah Maya, mereka bertemu dengan keluarganya, yaitu ibunya Maya yang bernama Dara. Mereka terlihat muda dan cantik, dengan ekspresi agak menakutkan juga bahasa tubuh yang misterius. Ladia yang melihat keluarga Dara merasakan sesuatu yang aneh. Adam, saudara kedua Maya, menyebut mereka dengan sangat sopan tetapi juga misterius. Ada juga Aman, putra tertua Dara yang lusuh dan tidak pernah berbicara sedikit pun. Setelah selesai berkenalan itu, mereka diajak untuk makan tetapi Astrid memilih untuk istirahat dan Aji memahami Astrid. Sesaat mereka ingin selesai makan, mereka semua merasakan pusing sehingga membuat mereka pingsan. Setelah kejadian itu, Alam sendirian masih berada di ruang makan dan saat dia bangun Maya berada di dekatnya. Maya mengajak Alam dengan paksa ke dapur untuk menemaninya tetapi Alam tidak mau dan akhirnya Maya menyayat tangan Alam dengan pisau lalu sempat mengenai pipi Alam. Alam berkelahi dengan Maya lalu datanglah Adam. Dikala itu Aji dan Astrid yang melihat kejadian itu segera lari tetapi Adam berhasil mencegah Aji lalu mengejar Astrid. Saat itu, Astrid bersembunyi di dalam kamar dan pada waktu itu juga Astrid mengalami pecah ketuban, sehingga bayi yang dikandung Astrid ingin segera dilahirkan sekarang. Setelah itu, teman-teman yang lain bangun dan sadar bahwa mereka diikat dan ditaruh di dalam gudang. Kala itu, Ladia melihat Alam diikat dan ingin segera menolongnya, tetapi ada Arman. Alam yang terikat di situ dipotong lehernya dengan mesin gergaji oleh Arman, sehingga kepalanya terpisah. Teman-teman yang lainnya hanya bisa menangis dan tidak berdaya. Singkat cerita, Maya, Jimmy, dan Astrid sudah mati. Kalau Eko keberadaannya tidak diketahui karena dia menghilang dan sembunyi. Tinggal ada Adam, Dara, Aji, dan Lydia yang masih hidup. Adam mencari dan menemukan mereka. Seketika itu Adam menampar Ladia dan membuatnya terjatuh. Aji yang masih melihat hal tersebut melemparkan botol kaca ke Adam. Aji dan Adam berkelahi, tetapi kelihatannya Adam masih jauh lebih kuat dari Aji. Tapi tiba-tiba Eko datang dengan membawa pedang dan menusuk bahu Adam. Lagi-lagi tenaga Adam lebih kuat sehingga Eko dibuat terjatuh. Ladia yang melihat itu bangkit dan menusuk-nusuk Adam dengan pecahan kaca. Adam masih melakukan perlawanan. Ladia ingat memiliki korek dan melemparkan korek itu ke Adam. Adam terbakar tetapi dia masih bertahan hidup dan mencampakkan Eko ke lantai bawah. Aji yang melihat Adam masih hidup terlihat ingin sekali membunuh Adam.
Ladia ingin membantu Aji yang terdesak. Ketika Ladia menusuk belakang Adam dan menarik dengan kuat kepala Adam sehingga kepalanya lepas. Mereka ingin segera pergi dari rumah Dara, tetapi saat di bawah, Ladia melihat kepala Eko bergelinding di depannya. Ternyata Dara ada di situ, membawa mesin gergaji yang dipakai Arman tadi dan langsung menyerang Ladia. Dara menginginkan bayi yang dilahirkan oleh Astrid saat Astrid terkurung dalam kamar tadi. Dara yang segera ingin membunuh Ladia dengan mesin gergaji itu. Tiba-tiba, Aji datang menyerang dan memojokkan Dara, tetapi Aji sudah tidak sanggup dan akhirnya Aji mati akibat serangan Dara. Ladia yang melihat kakaknya mati berteriak histeris. Sebelum kakaknya mati, Aji melihat pistol dan menyorong pistol itu ke Ladia. Melihat itu, Ladia lalu mengambilnya dan segera menembakkan ke arah Dara, tetapi cuma menyenggol perut sampingnya. Dara pun melepaskan mesin gergaji yang dipegangnya dan menyerang Ladia. Mendapat benda keras di sekitarnya, Ladia memukul ke kepala Dara dan Dara terjatuh. Lalu, Ladia berusaha mencekik Dara menggunakan kalung yang dipakai Dara. Dara pingsan, tapi Ladia menyangkanya sudah mati. Ladia melangkah keluar dan ingin segera pergi dengan bayi yang dilahirkan Astrid tadi. Saat sudah masuk mobil, ada suara radio polisi. Ladia ingin menghubungi polisi itu, tapi lagi-lagi dihalangi oleh Dara. Ladia menyalakan mobil dan menyeret Dara hingga akhirnya Dara menabrak pohon. Oke baby, makasih sudah menonton channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu, yes baby.